Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdina nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya Allah titipkan kepada kita, dan kita sadar sepenuhnya nikmat ini adalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha agar punya LPJ yang bagus nanti di yaumil akhir, dan mudah-mudahan dengan itu kita dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya insya Allah. Kita mengupayakan mengkonversi setiap nikmat ini untuk menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap nikmat sekecil apapun betul-betul menjadi kesyukuran yang memang itu menjadi perintah dari Allah untuk kita semua, memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita. Tentu saja berbeda-beda nikmat yang kita peroleh, tetapi tujuan akhirnya sama, agar nikmat itu menjadi penegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita selalu mengingat bahwa tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka setiap yang kita lakukan harus bernilai ibadah, dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk itu insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sungguh berharap mudah-mudahan dimudahkan di dalam belajar risalahnya, kemudian kita bisa hidup di atas sunnah-sunnahnya, sampai pun ketika kita nanti meninggal insya Allah dalam kondisi sedang melaksanakan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita sudah sampai di bab mukadimah kemarin, di bab sholat sunnah insya Allah. Jadi setelah kita mempelajari terkait dengan fikih sholat munfarid, kemudian kita sudah belajar fikih sholat berjamaah dengan seluruh rangkaian aturan-aturannya. Sekarang kita masuk ke bab sholat sunnah. Ada satu hal yang perlu kita ingat-ingat, bahwa ketika Isra Mi'raj dulu, dan kita sama-sama sudah ketahui bersama bahwa perintah sholat itu kali pertama turun berapa waktu? 50 waktu. Ya, 50 waktu. Kenyataannya yang kita terima hari ini adalah 5 waktu. Kisahnya kita sama-sama tahu, ya, Rasulullah SAW naik, kemudian diperintahkan 50 waktu turun ketemu Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan inna ummataka, sesungguhnya umatmu latutiku, tidak akan pernah bisa melakukan kalau 50. Maka kemudian Rasulullah naik lagi, turun menjadi 45, naik lagi sampai akhirnya 5. Ketika 5 disuruh naik lagi sama Musa alaihissalam. Tapi kata Rasulullah, saya sudah malu gitu. Saya sudah malu untuk meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Musa perintahkan untuk minta keringanan lagi? Karena di Bani Israil itu cuma 3 waktu. 3 waktu saja nggak terlaksana dengan baik. Maka dengan berdasarkan pengalaman Nabi Musa alaihissalam, nek ngono kuwi si 5 ki kokean gitu. Ketika Rasul mengatakan saya sudah malu kepada Allah tentang keringanan ini, maka kemudian ada kalimat yang menakjubkan bahwa kita itu diperintahkan 5 tapi bernilai 50. Artinya setiap satu waktu bernilai dengan 10 waktu. Nah, ini sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan perintah 50 waktu itu, bahwa asalnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita bertemu dengan Allah itu sebenarnya banyak sekali gitu. Bayangkan kalau 50 waktu berarti setiap setengah jam, 24 jam dibagi 50, hampir setiap setengah jam kurang kita sudah suruh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya sebenarnya kalau kita melihat syariat sholat yang menjadi syariat paling agung, memang intensitasnya itu memang pendek sekali sebenarnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Memang kita dikehendaki oleh Allah untuk selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Dan memang di antara sarana paling baik untuk mendekat kepada Allah adalah sholat. Kita tahu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu dalam kondisi sehat berapa sehari semalam? 300 rakaat. Berarti dimensinya kita belajar tentang sholat sudah tidak lagi
hanya persoalan sholat fardu saja, karena sholat fardu 5 waktu, jumlahnya cuma 17 rakaat. Sementara para fuqaha, orang-orang soleh itu pasti lebih dari itu. Sebenarnya ada batasan minimal yang seharusnya sebagai orang yang sudah ngaji, yang mencoba mencari kesolehan. Berapa jumlah batas minimalnya? 40, yaitu 17 sholat fardu, 11 rakaat sholat lail, sudah berapa itu? 28, ditambah 12 sholat rawatib. Makanya yang dipelajari pertama terkait dengan sholat sunnah adalah sholat rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu kita. Ada qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah fungsinya apa? Sebagaimana pemanasan olahraga. Qobliyah itu mengkondisikan kondisi hati kita sehingga kita sudah siap di dalam sholat fardu untuk mengkat hubungan kita dengan dunia. Itu di sholat sunnah qobliyah. Jadi kita kan beraktivitas dari subuh sampai zuhur tuh, banyak hal yang kita lakukan. Pasti ada hal-hal yang masih menjadi residu di dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita menghadap Allah itu belum normal banget. Maka di antara fungsi qobliyah, para ulama menyebut ada beberapa. Di antara yang paling pokok adalah ini, itu mengkondisikan kondisi hati kita supaya ketika nanti masuk sholat fardu yang memang itu wajib buat kita, itu sudah dalam kondisi konsentrasi betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ba'diyah, fungsinya adalah untuk menyempurnakan terkait dengan sholat fardu kita yang barusan. Kalau nanti hadis secara umum terkait dengan penyempurnaan, kita sudah sama-sama baca kemarin bahwa memang sholat sunnah secara umum akan menjadi penyempurna sholat fardu kita. Jikalau ada yang kurang, ini takoso, jikalau ada yang kurang, ada yang jelek, maka disempurnakan dengan sholat sunnah kita. Maka ada qobliyah dan ba'diyah, itu yang langsung berhubungan dengan sholat fardu. Nanti kita pelajari tentang sholat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang terkait dengan yang 12 dan yang lainnya. Karena yang mengiringi sholat fardu itu bukan hanya yang 12 saja, tapi minimal itu. Jadi kita sudah sama-sama belajar hari ini bahwa kalau sudah ngaji itu ya minimal sholatnya sehari semalam itu 40 rakaat. Itu aja masih kurang dengan harapan yang pertama kan 50 waktu maksudnya. Ini berarti baru berapa waktu itu? Kalau 11 dihitung satu waktu ya masih kurang jauh. Ini minimal 40 rakaat itu menjadi standar minimal orang-orang yang mencoba mencari kesolehan. 17 rakaat sholat fardu, kemudian 11 rakaat sholat malam, dan 12 rakaat sholat rawatib. Itu sudah harus kita lakukan. Kita mengharuskan diri kita sebagaimana Bilal bin Rabah mengharuskan dirinya, mewajibkan dirinya untuk sholat 2 rakaat sepasang wudhu. Dan itu ada keistimewaan. Pasti kalau kita lakukan pasti ada hal-hal yang utama. Jadi itu secara psikologi 50 waktu. Jadi inginnya Allah bertemu dengan kita itu minimal 50 waktu sebenarnya awalnya. Adapun kita jadi 5 sekarang, insya Allah paling pas kayaknya. Ya nggak sih? 50 waktu itu paling pas, 5 waktu paling pas enggak? Antara subuh sampai zuhur, ada jeda yang cukup panjang untuk membuat kita lalai terhadap akhirat kita. Maka dipanggil lagi zuhur. Demikian zuhur kepada asar, ada jeda waktu yang sekiranya kalau nggak dipanggil lagi ya bakal lalai. Para ulama membahas sejauh itu bahwa tingkat kelalaian manusia terhadap akhiratnya itu seperti itu seiring dengan waktu-waktu yang tersedia. Makanya diantara kenikmatan kehidupan adalah menunggu waktu sholat. Ya, coba aja dengan lakukan saja. Menjelang zuhur datang setengah jam sebelumnya, itu pasti kenikmatan. Pokoknya harus ada dalam 5 waktu itu yang kita nunggu gitu. Jangan semuanya datang pas mepet-mepet gitu. Ada yang dijadikan prime time buat jenengan untuk memang menunggu. Saya memang menunggu niatnya gitu. Asar misalnya gitu. Sebagaimana saya pernah ceritakan di antara teman-teman saya dulu itu di kampus, banyak yang seperti itu, yang memang dia punya prime time untuk menunggu waktu sholat. Yang sampai hari ini masih mengamalkan. Salah satu teman yang sukses sekali secara finansial dan sukses secara agama, anaknya juga 9 apa ya, Masya Allah. Itu waktu asar, beliau selalu menjadikan waktu asar untuk tempat menunggu sholat.
dan dia bertahan sampai maghrib. Padahal orang ini orang yang sangat sibuk urusannya, Masya Allah. Jadi itu di antara alasan mengapa kita disyariatkan melaksanakan sholat sunnah, karena asalnya nggak cukup dengan 5 waktu. Imam Ahmad berapa? 300 rakaat sehari semalam dalam kondisi sakit 100 rakaat. Kita dalam kondisi sehat berapa? Dalam kondisi sakit embuh. Banyak kisah-kisah yang menakjubkan terkait dengan orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah. Maka kita memohon kepada Allah, bertekad untuk bisa demikian insya Allah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang keutamaan. Jadi kalau kita bicara sholat sunnah, kita sudah tidak lagi berpikir bahwa sholat wajib kita ada yang bolong. Seharusnya sholat wajib kita ya sudah clear betul. Masih ada yang bolong? Nggak ada gitu. Sebagian teman-teman kita masih ada yang bolong. Sampai hari ini itu masih ada orang-orang yang sholat 5 waktunya bolong, itu masih ada. Mungkin bagi jenengan yang sudah ngaji terasa sangat aneh, sholat 5 waktu kok bolong gitu. Tapi di luar masih banyak seperti itu. Masih banyak yang mengabaikan sholat, subhanallah. Atau setidaknya paling boten mepet-mepet waktu nih, duhur meh asar meh maghrib gitu. Itu masih banyak yang kayak gitu. Masih banyak. Saya ceramah itu di banyak wilayah, itu masih banyak yang sholat asarnya khususnya itu udah jam 5 lewat gitu. Itu masih banyak. Di pelosok-pelosok yang pekerjaannya terkait dengan pertanian itu kadang-kadang jam 5 lewat, jam 5 baru sampai rumah, sehingga sholatnya jam 5 lewat. Meskipun dari sebagian cerita kemarin saya sampaikan ada yang pakai sarung tok ke atas gitu. Itu yang di sawah-sawah gitu banyak, dan di kampung-kampung masih seperti itu. Jadi yang berikutnya bahwa kita tahu persis sebaik-baik amal adalah sholat. Maka sekali lagi nggak cukup kita hanya dengan 5 waktu. Bagi orang-orang yang mencari kesolehan maka nggak cukup dengan 5 waktu. Sebaik-baik amal adalah sholat. Hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, saddidu wa qaribu wa malu. Jadi hadis ini diawali dengan kata-kata saddidu. Saddidu itu berusaha benar terus. Kita tuh berkomitmen di dalam kebenaran. Itu saddidu. Wa qaribu itu kalau ternyata kita ingin benar terus, kenyataannya tidak. Kenyataannya kadang-kadang durgi ono sing sok keri gitu. Kenyataannya begitu, ya enggak? Karena sebuah keadaan kita inginnya sempurna terus, dan Rasulullah berdoa untuk itu. Rasulullah berdoa untuk terus dalam kondisi saddidu. Tapi kenyataannya sebagian besar manusia secara umum, tidak kepada Rasulullah gitu tentu saja, itu kadang-kadang kita nggak bisa tuh menyempurnakan seperti itu. Maka waqoribu maksudnya dekati, minimal kalau nggak bisa sempurna, dekati kesempurnaan. Jadi komitmen kita di hati itu persoalan ternyata belum bisa, itu persoalan yang berbeda. Tapi hati kita itu berusaha mendekati kepada seluruh kebenaran dalam seluruh aktivitas kita. Kemudian wa'malu. Nah, di sini disebutkan kata-kata wa'malu, beramallah. Kita disuruh pilih-pilih amal sebenarnya. Nanti dikaitkan dengan hadis yang lain bahwa kalau kalian hendak melaksanakan seluruh syariat yang dibebankan kepada kalian, itu niscaya kalian tidak akan mampu. Ada orang hebat di sholat malamnya, nggak hebat di sedekahnya. Ada orang hebat di sedekahnya, tidak hebat di sholat malamnya. Begitu, begitu. Selalu begitu. Maka wa'malu, maka pilihlah, seleksilah terkait dengan kemampuan kita yang paling bagus dulu, yang paling utama dulu. Kita memilih dan memilah karena waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas, untuk memilih dan memilah di antara syariat yang paling utama dilaksanakan dulu. Ini orang itu ketinggalan. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan wa'lamu, ketahuilah, anna khairu a'malikum as-sholat. Ketahuilah, sebaik-baik amal yang kalian lakukan adalah sholat. Jadi setelah Rasulullah ingin terus dalam kondisi yang benar, kenyataannya sebagian besar umatnya nggak bisa benar sempurna, maka mendekati kemudian pilih. Coba di antara yang ini pilih
yang paling utama, dan Rasul sebutkan sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Sekali lagi, ini bicara tentang fikih sholat sunnah. Ya, karena sebaik-baik amal adalah sholat. Bayangkan sekarang, hitung-hitungannya kita orang matematik, ya. Mas Yudi yang orang matematik, ini paham betul kalau udah kalimatnya kalimat hitung-hitungan. Ya. Ya, meskipun orang-orang liberal mengatakan kalau Gusti Allah kok hitung-hitungan, gitu. Itu sesuatu hal yang berbeda. Ya. Itu kita memang disuruh memilih dan memilah hal-hal yang paling pokok dulu. Jadi jangan sampai ada orang sibuk ya, dengan sesuatu yang mubah ya, menghilangkan yang sunnah, kemudian sibuk yang sunnah meninggalkan yang wajib. Banyak nggak terjadi di masyarakat seperti ini? Banyak sekali. Kita tahu, kita sudah sama belajar bahwa di antara 5 tahap setan menggelincirkan manusia, di antaranya adalah orang dibuat sibuk dengan yang mubah. Orang dibuat sibuk dengan yang mubah. Entuk boleh. Sepedaan muter-muter kayak boleh wae atau mubah toh. Ini sepedaan ini membuat dia tergelincir, ketinggalan salat berjamaah. Nah, ini masalah. Makanya orang mengatakan wa malu. Maka beramalah dengan pilihan-pilihan yang ditetapkan. Kemudian wala yuhafidhu wudu, dan tidak ada yang bisa menjaga wudu illa mukminun, kecuali seorang yang mukminun. Kita sudah sama belajar kalimat mukmin berarti di situ disebutkan tentang kepercayaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Makanya katakan tidak ada yang bisa menjaga tadi itu. Menjaga wudu berarti menjaga sholatnya, kecuali orang-orang yang mukminun. Muslimun dengan mukminun beda ya. Kita di hadis arba'in nomor 2 kita sudah mempelajari bahwa ada 3 derajat tingkatan, yaitu muslim, mukmin, dan muhsin. Ini 3 hal yang berbeda. Kalau disebutkan bersamaan dalam satu hadis, maka ini 3 hal yang berbeda. Mukminun tingkatannya lebih tinggi dari muslimun. Tidak bisa menjaga seseorang terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah secara kontinu dengan baik kecuali orang-orang yang mukmin, betul. Dan kata-kata mukmin sekali lagi, tsumma lam yartabu, orang-orang yang sangat yakin dengan keyakinannya itu terhadap Allah dan Rasulnya. Dan masih ingat, ini menjadi syarat ketiga dari syarat kalimat la ilaha illallah yang 7 itu, bahwa kita syaratnya adalah yakin. Lawannya yakin adalah ragu-ragu. Jadi monggo, kita sudah tahu hal seperti ini, monggo kita jaga wudhu kita, kemudian batasan minimal nek wong wis ngaji 40 ki dilakoni tenan gitu. Syukur-syukur lebih dari itu. Apakah bisa yakin kalau kita punya komitmen bahkan lebih dari 40 itu bisa? Nanti akan dibuat oleh Allah suasananya supaya bisa. Kita berprasangka baik. Sebagian orang mengatakan, mau sih 5 waktu ya, kata bumbuan, mau sih sekian tambah sekian. Kalau kita berkomitmen, saya yakin dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru disinilah kita bertauhid kepada Allah di dalam hal masalah hidayah taufik, yaitu izin dari Allah untuk bisa melaksanakan. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian, niscaya kalian tidak akan mampu. Jadi kita berkomitmen untuk tenanan banget pun sebenarnya kita tidak akan mencapai kalimat istiqomah secara sempurna, itu nggak bisa. Kata Rasulullah, nggak akan mampu kalian. Maka karena kita nggak mampu istiqomah secara full di dalam seluruh kegiatan perintah-perintah Allah itu, maka wa'lamu, ketahuilah, anna sesungguhnya khairu a'malikum as-salat. Ini riwayat lain. Jadi Rasulullah menyebutkan, cobalah istiqomah, tapi kamu tidak akan mampu. Sudah langsung di-cut oleh Allah oleh Rasulullah SAW bahwa memang kita nggak mampu manusia untuk istiqomah terus itu nggak mampu. Ada nggak dengan yang 1 tahun bisa istiqomah full, nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam? Ya mungkin ada, tapi sedikit. Maka kalau kita lihat hadisnya berapa? 40 hari 40 malam ya. Minimal kita bisa takbiratul ihram, tidak ketinggalan imam, maka terhilangkan penyakit an-nifaq, penyakit dari kemunafikan. Berarti 40 dino 40 malam bisa
istiqomah saja udah keren banget gitu artinya. Ya nggak sih? Coba. Jadi kan bisa nggak kira-kira? Kadang-kadang sudah hari ke-38 tahu-tahu fail satu. Waduh, kok delalai subuhnya telat misalnya. Iya. Apalagi kok seterusnya. Makanya Rasulullah istaqim walan tusu. Kalau kita mau istiqomah terus-terus itu nggak bisa kata Rasulullah. Maka dengan itu wa'lamu, ketahuilah amal yang terbaik untuk kalian adalah sholat. Maksudnya ini orang liane istiqomah minimal sholat ini istiqomah. Paham gimana ya? Ini masih terkait dengan tingkatan-tingkatan di dalam melaksanakan sebuah ibadah. Ini syarah hadis terkait dengan ini adalah saddidu, itu merupakan hakikat atau inti istiqomah, yaitu berusaha selalu benar, tepat benar dalam ucapan, perbuatan, keinginan. Jadi persoalan hati pun dinilai di sini. Disebutkan di dalam syarah hadisnya seperti pemanah membidik sasaran. Fokus ya. Jadi kan kalau melihat pemanah, saya punya teman baik, pengurus jamaah juga. Dia sekarang di Pemda Sleman menangani panahan itu. Sudah sampai ke murid-muridnya, sudah sampai ke sebagian kayaknya sampai ke Asian Games gitu. Kalau ke Olimpiade Paris kayaknya belum kayaknya. Itu masya Allah, kalau saya sering diajarin gitu. Ustaz jenengan sekali-kali ikut aja gitu, ajar itu di lapangan di depan MTS Bangun Jiwa itu, kan ada ke selatan ada lapangan tuh. Dia di sana bisa Mas Kusno namanya. Itu kalau latihan fokus tenan gitu, supaya di tengah-tengah. Jadi kata-kata saddidu di dalam hadis tadi itu menunjuk bahwa kita itu memang fokus tuh untuk dapat itu. Untuk komitmen di dalam peribadahan khususnya sholat itu memang fokus betul, bukan sesuatu yang tidak dipikirin. Kita sudah masuk jam setengah 11, itu sudah fokus. Nanti jam setengah 12 saya sudah harus siap nih. Misalnya jenengan yang kebiasaan mandi, jenengan sudah mandi, sudah bebersih. Bukan sesuatu yang jenengan lewat di jalan kemudian nggak disiapkan, bukan seperti itu. Iya, kalau kita menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengaji, mungkin yus anggere sholat, ya alhamdulillah sholat, apik banget. Iso mampir nang masjid dalan itu apik banget. Tapi bagi orang-orang yang sudah ngaji itu lebih dari itu tuntutannya sesungguhnya. Ya kata-kata saddidu itu. Ya. Tentu saja berbeda kan dengan sholat dalam kondisi sudah bebersih, sudah enak badannya, itu berbeda banget itu. Termasuk salah satu cara untuk fokus betul terhadap sholat kita. Ya. Sebagian kita karena kesibukan alah boro-boro kok adus gitu. Kalau kita merujuk hadisnya kan Rasulullah selalu bersiwak. Seandainya bukan karena takut memberatkan umatku, maka aku perintahkan kepada setiap umatku untuk siwak sebelum sholat. Jadi kan lihat Imam Sudais kalau mau imam sebelum istau itu dia ada siwak panjang di mulutnya. Coba jangan lihat di YouTube itu, kan gitu itu. Baru kemudian istau. Jadi dia masuk sholat itu benar-benar sudah sesuatu yang betul-betul saddidu. Tapi sekali lagi nek ra bisa saddidu ya minimal waqarib, ya minimal dekatilah. Nek ora iso setengah rolas yo ojo pas mepet-mepet. Syukur-syukur adzan itu kita sudah di situ. Kita mendengar, kita menjawab. 5 amalan dalam mendengar adzan kita yo lakukan lah. Minimal sehari nek ora ping 5 yo ping pisan-pisan lah gitu. Yeah. Ada waktu di mana kita duduk menghilangkan seluruh aktivitas, pegang HP ditaruh, kemudian kita fokus dengerin adzan. Kita jawab adanya, kemudian kita apa kemarin yang nomor 2? Apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW bagi yang mendengar, bagi yang adzan langsung berdoa. Kemudian berdoa untuk wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Kemudian yang keempat apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian raditu billahi robba dan seterusnya. Baru yang kelima doa untuk keperluan kita. Di antara yang sampai kepada Rasulullah apa? Allahumma ini as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Nah ini kan 5. Nah ini kan butuh fokus seperti itu, butuh saddidu, ya kan? Dikatakan apa terkait dengan yang 5 itu kemarin? Tidak bisa melakukan ini kecuali orang sabikun, orang yang sangat semangat di dalam ibadah. Maka sekali lagi saya mengingatkan, kita sudah cukup lama ngaji, jadi harus ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar terkait dengan hal-hal seperti ini. Coba jangan pulang ingat-ingat kalimat
sebagaimana seorang pemanah yang fokus kepada sasaran. Maka demikian kita terhadap ibadah kita. Kita nggak punya alasan lagi karena saya sibuk maka saya datang pas iqomah. Itu sudah bukan waktunya lagi. Quran surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsa qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqq. Apakah urung waktune? Ini sindiran dari Allah kan. Apakah belum waktunya untuk orang-orang beriman an tahsa qulubuhum li dzikrillah, untuk hatinya khusyuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man nazala minal haqq, dan terhadap Al-Qur'an, kebenaran yang diturunkan, untuk membacanya dan melembutkan hatinya. Ya, jangan berbuat seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum kita, kemudian dia menjadi keras, faqasat qulubuhum, menjadi keras hatinya, ya, dan sebagian besar dari mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ya. Maka sekali lagi kita mohon, kita belajar sholat sunnah itu memang rigid banget, ya. Karena ini bagi sebagian orang di luar itu nggak dipikirin. Kalau jenengan nggak ngaji itu boro-boro mikir sholat sunnah, sholat wajib bolong-bolong. Maka sekali lagi kita benar-benar minta kepada Allah supaya dimudahkan. Rasulullah berdoa, ini salah satu doanya Rasulullah terkait dengan hadis tadi, Allahumma hdini, ya Allah berikan petunjuk kepadaku, wasaddidni, dan jadikan saya termasuk orang yang fokus tadi itu, orang yang saddid, orang yang saddidu. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah berikan kepadaku petunjuk, ya. Kemudian wassadad, dan termasuk orang yang sadad, yaitu orang-orang yang bisa fokus betul. Jadi makanya minta kan, sekali lagi, ad-doa'u silahul mu'min, doa itu memang senjata terbaik orang mukmin. Ketika ada perintah kayak tadi dan Rasul udah kasih rambu-rambu, kowe iki ra bakal iso sing jenenge istiqomah, tapi kita tetap minta kepada Allah, tetap minta kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang bisa fokus di dalam ibadah. Kemudian sarah kalimat waqaribu, dan berusaha mendekati kebenaran. Maknanya jika tidak memungkinkan tepat, hendaklah berusaha mendekati sasaran. Nek orang nilainya 10, nek pas apa itu pemanah ya songo lah, songo, ojo papat gitu maksudnya, ojo apa melenceng banget aduh men gitu, ya minimal 9 lah gitu. Itu maksudnya gitu, waqaribu itu. Ya. Nah ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan keterangan waqaribunya adalah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum, sesungguhnya kalian, lan taf'alu, tidak bisa melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan Allah kepada kalian, walakin saddidu wa abshiru, tetapi setidaknya berusaha untuk saddidu, dan berilah kabar gembira kepada diri panjenengan piyambak-piyambak ketika jenengan saddidu itu ada pahala yang sangat besar. Seorang wanita dikisahkan, ini yang dikisahkan wanita rajin banget ibadah ini, abid. Kenapa dicontohkan wanita? Karena secara umum wanita lebih sibuk. Siangnya sudah ngurusi rumah tangga, kadang-kadang ngurusi usaha. Ini orang, wanita ini dikisahkan, dia tuh tidaklah dia tidur malam kecuali sangat sedikit banget, sampai badannya agak kurus, kelihatan tidak bercahaya gitu, itu secara fisik badannya tuh kayak orang kesel gitu. Maka saudaranya kemudian mengatakan, saudara-saudaranya mengatakan, ya mbok orang ngono-ngono banget lah gitu, kira-kira gitu. Maka kemudian orang ini menjawab, sesungguhnya saya hendak istirahat yang panjang nanti di kuburan, memulai perpindahan. Kita tahu perpindahan ke alam kubur kemudian ke akhirat. Saya ingin istirahatnya di sana. Sekarang saya sedih, sekarang saya fokus, memang di dunia saya fokus untuk benar-benar total beribadah. Ini diantara syarah hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka salah satu yang Allah pertama akan lakukan kepada dia adalah dipahamkan persoalan agama. Dipahamkan di sini dua maknanya, yaitu dipahamkan kita mendapatkan hidayah taufik, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan hidayah taufik, yaitu hidayah agar kita bisa melakukan ilmu tadi itu. Ini keterangan terkait dengan kebaikan, berarti kan.
Jadi kalau kita benar-benar belum bisa total bagus, minimal mendekati. Kemudian sarah wa'lamu di hadis tadi maksudnya adalah muslim harus selalu melaksanakan amal soleh dan bergegas membawa ikhlas dan ittiba. Jadi kata-kata wa'malu, beramalah, hati kan suruh milih kita, ya kan? Nah, di antara pilihan-pilihan itu saja sudah rengket banget. Jadi seorang mukmin itu, misalnya, itu isinya tuh amal soleh itu deket banget, rengket banget. Para ulama menyebut seperti rangkaian rantai itu. Jadi nggak ada putusnya, gitu. Jadi dari waktu ke waktu dia tuh bener-bener nilainya tuh amal soleh terus. Tentu saja dengan kemampuan masing-masing. Ya, sebagian dengan ilmunya, sebagian dengan hartanya, sebagian dengan tenaganya, sebagian dengan senyumnya. Sebagaimana saya ceritakan dengan yang di Masjid Ngesti itu, istrinya marbot meninggal insya Allah husnul khotimah. Dari ciri-ciri yang disebutkan itu, dia bukan dengan ilmunya. Jilbab cilik banget, kurtok nganggo jilbab istilahnya. Tapi dari kisah kematiannya saya yakin betul husnul khotimah. Bagaimana tidak diangkat sekolah kapas, orang beban, masuk ke kuburan ringan sekali, disiram pada orang kecelakaan hancur lebur, tahu-tahu set hilang, bersih total. Itu kita sudah belajar tentang itu. Di antara ciri-ciri orang husnul khotimah ketika dimandikan, salah satunya itu. Masya Allah. Jadi dia mungkin fokus dengan apa yang dia punya. Kata suaminya nggak ada yang istimewa sebenarnya, cuma entengan banget nulungi wong dengan tenaganya, wong isone mung duwe tenaga. Padahal dia sibuk dengan anaknya yang adenoid, anaknya yang tidak normal, sekolahnya di SLB. Dia kecelakaan di Jalan Bantul pun ketika ngantar anaknya itu kegeret 20 meter, bayangin. Yang nabrak juga tetangganya nggak jauh, adu-adu yang Jalan Bantul ini nabrak itu tetangganya, sehingga dimudahkan maksudnya urusannya. Jadi urusan ini ora ribet gitu, orangnya juga tanggung jawab dan sebagainya. Ketika dimandikan, bekas kecelakaannya itu hilang semua, tetesan air pertama set gitu sudah hilang semua, bayangkan. Mungkin dia bukan orang yang ahli ilmu, tapi dia fokus dengan apa yang Allah titipkan kepada dia, bentuknya tenaga, dia optimal. Itu yang dinamakan sadidu. Jadi dia fokus. Dia mungkin bukan orang yang sholat sunnahnya mungkin nggak banyak-banyak amat ya. Kata suaminya biasa banget lah, biasa banget. Tapi seluruh masyarakat sekitar itu mengatakan, wah, wong banget entengan yang nulungi wong. Itu kan luar biasa. Ada hal-hal seperti itu. Itulah mengapa saya di dalam belajar agama itu nggak kenceng banget dengan satu dalil. Kalau secara asal saya banyak belajar orang-orang salaf. Yang secara dalil biasanya kenceng banget. Hitam putih itu terlihat sangat jelas. Jadi saya melihat di masyarakat begitu banyak hal-hal kejadian-kejadian yang kadang-kadang membuat kita itu berpikir ulang. Apalagi dinerakakan orang hanya gara-gara satu ibadah gitu. Dia bisa jadi punya ibadah-ibadah lain yang sangat istimewa. Mungkin dia sholat malamnya tegak gitu. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan, kakak ipar saya itu sebelum menemukan usaha, dia itu miskin sepanjang waktu, subhanallah. Hidupnya susahnya sepanjang waktu, tapi ketika dia ikut saya 1-2 tahun lah, itu setiap kali saya bangun jam 12:30 malam, dia sudah tegak berdiri sholat. Saya bangun lagi jam 3, dia masih berdiri sholat sampai subuh, setiap malam kayak gitu itu. Dia miskin tapi Masya Allah, dan sekarang alhamdulillah kasih solusi, ekonominya sekarang sudah cukup baik, mapan, Masya Allah. Jadi orang-orang yang fokus dengan apa yang dititipkan oleh Allah kepada dia. Jadi dia tidak kemudian silo setelah, biasanya kan orang nggak punya tiba-tiba punya, kadang-kadang kan eman-eman gitu. Ini Masya Allah enggak, mungkin karena rentetan waktunya udah sangat panjang. Sholat malam itu suwi banget gitu. Jadi kan kalau datang ke masjid, jangan kan sering ke sana, Masjid Al Yakin, dia pasti di soft terdepan. Kadang-kadang dia adzan di situ. Itu Masya Allah, orang-orang yang fokus, orang yang fokus dengan apa yang dia miliki. Jadi kalimat wa'malu, memang seorang muslim itu harus selalu terus-terusan menjaga amal solehnya. Nah ini sekali lagi terkait dengan mukodimah sholat sunnah kita. Kenapa saya sampaikan ini? Saya dulu di Mahat begitu belajarnya. Ketika berbicara tentang sholat sunnah, itu memang rangkaian
ibadah yang utama yang Allah berkehendak ketemu kita itu sebenarnya banyak banget. Maka kalau memungkinkan kita, yo sangat banyak. Jadi kan bisa bayangkan kalau Imam Ahmad 300 rakaat itu bagaimana coba baginya. Jadi kan bisa bayangkan nggak? Ini 300 rakaat sehari semalam itu gimana? Berarti kan waktunya dia sangat fokus untuk itu. Sementara dia belajarnya masih sedemikian banyak. Artinya tidak mengurangi potensi dia di dalam keduniaan kan sama sekali. Tapi bisa ternyata. Masya Allah. Jadi jangan sampai mengatakan itu kan cuma teori, nggak mungkin. Mana bisa itu? Bisa, ternyata bisa kan. Jadi hendaklah memilih amal soleh terbaik yang mampu dia lakukan. Ingat nih, di antara penyesalan di dalam Quran surah Al-Baqarah 99 kita sudah sama-sama tahu adalah la'ali a'malu solihan fima taroks. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia agar saya bisa mengamalkan amal soleh yang dulu saya tinggal. Kalimat dulu saya tinggal adalah bagi kita di dunia. Mereka orang di kuburan dulu saya tinggal, berarti ketika hidup dia meninggalkan hal yang sebenarnya dia mampu. Nah, maka jangan sampai kita diberi kemampuan kita meninggalkan kemampuan itu. Terserah jenengan yang paling tahu dengan diri panjenengan. Jenengan mampunya di bagian mana yang paling fokus. Enggak mungkin enggak semuanya, enggak semuanya. Enggak mungkin jenengan bisa melakukan semuanya. Rasulullah disebutkan enggak mungkin. Kemudian sarah kalimat wa'lamu anna khairu a'malikum as-sholat, maksudnya adalah dikatakan sholat dikatakan terbaik, makanya kita harus nggak putus-putus sholat, karena secara asal sholat itu yang pertama, sarah terhadap kalimat ini adalah sholat itu tiang agama. Kalimatnya apa? Sholat itu tiang agama. Yang namanya tiang agama, kalau nggak ada tiangnya bangunan gimana? Roboh kan. Masa sebagus apapun bangunan tiangnya rapuh maka roboh. Itu hadisnya sebenarnya agak panjang ya. Semua urusan terfokus terhadap Islam. Adapun tiang dari agama Islam adalah sholat, kan begitu. Maka syariat sholat ini benar-benar kita jagain betul. Kemudian kenapa dikatakan sebagai amal terbaik? Sholat itu adalah tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah pelajari ketika kita belajar tentang tata cara mendapatkan sholat khusyuk, diantaranya adalah ingatlah sholat itu yunaji robbahu. Kita sedang bermunajat kepada Rabb kita. Masih ingat di kata-kata munajat artinya apa? Berbisik-bisik dengan Allah. Jadi kan bisa bayangkan ada privilege dari Allah untuk kita bisa berbisik-bisik dengannya, yaitu ketika sholat. Wong kita kalau punya keperluan apa-apa saja kan kita kalau fokus ngomongnya sama misalnya sama Pak Presiden lah, kita bisa ada ketemu. Itu kan tentu saja lebih memungkinkan untuk sampai. Nah ini kita diberi kesempatan lewat sholat. Jadi sholat itu adalah berbisik-bisik kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nanti adalah di sujud kita. Di sujud kita, waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aksiru doa, kata Rasul, maka perbanyaklah doa waktu itu. Jika kata perbanyak di sini enggak cukup hanya di sholat fardu. Sekali lagi kita sedang membahas tentang muqaddimah fikih sholat sunnah. Kemudian sholat menjadi tolok ukur amalan lainnya. Nanti kita bacakan hadisnya. Bahwa jikalau baik sholatnya maka seluruhnya insya Allah menjadi baik. Sementara kalau jelek sholatnya maka yang lain juga jadi jelek. Jadi orang Islam itu fokus. Sholat itu fokus betul. Fokus, jangan sampai karena hedonisme dunia atau karena kesibukan dunia mungkin menjadi nggak fokus, jangan sampai. Kemudian sholat menjadi cahaya, wassolatu nuron, kata Rasulullah. Makanya kita berangkat ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Jangan dijalankan begitu tadi. Kita berangkat ke masjid, doanya Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Ya Allah, jadikan di hatiku nuron, wa fil lisani nuron. Di lisan saya nuron, di mata saya nuron, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari belakang semuanya cahaya. Karena memang kita sedang menjadikan diri kita bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya ada di syariat sholat loh ya. Ada di syariat sholat. Kira-kira nek hitung-hitungan matematika nek sholatnya tambah oke ya tambah bercahaya, kira-kira gitulah. Gitu. Nek mung 5 waktu tok yo 5 watt misalnya. Tapi kalau kita banyak ya bisa berwatt-watt cara lampu. Kemudian yang berikutnya kalimat wa'lamu, ketahuilah bahwa sholat adalah yang terbaik
adalah karena sholat itu menjadi pembeda antara yang benar-benar beriman dan yang tidak beriman. Menjadi pembeda antara yang benar-benar beriman dengan yang imannya rodo hapus-hapusan. Itu di sholat. Di sholat. Kemudian sholat mendatangkan keberkahan. Tadi kita sudah tahu ini, bahwa sholat itu otomatis secara zatnya dia mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara pahala buat orang yang melakukan suatu amalan adalah amalan berikutnya. Ini jangan harus tahu betul ini. Di antara pahala buat orang yang melaksanakan suatu amalan adalah amalan berikutnya. Paham aja nggih? Nek wong saiki salat wengi, insyaallah sok ditambahi salat wengi meneh hari Gusti Allah, atau dibukakan ilmu yang baru. Sebenarnya hadisnya terkait dengan ilmu ini. Seseorang yang melaksanakan ilmu yang telah dia miliki, maka Allah akan bukakan pintu ilmu yang lain yang dia belum ketahui. Begitu teks hadisnya. Jadi ini penting nggak kira-kira belajar menjadi penting banget atau nek wong sinau terus dilakoni, syaratnya dilakoni bukan cuma ditanam doang, maka Allah menjanjikan kepada dia akan dibukakan ilmu lain yang dia nggak tahu sebelumnya. Makanya logikanya kalau ingin banyak ilmu memang harus fokus terhadap ilmu dan dilaksanakan. Pasti Allah akan bukakan pintu lain terkait ilmu yang dia tidak ketahui. Jadi yang belajar muamalah, tentu saja banyak sekali kan itu cabang-cabangnya. Kalau jenengan melakukan, misalnya jenengan sudah tidak riba lagi misalnya, maka dibukakan pintu cabang-cabang yang lain terkait muamalah yang jenengan sebelumnya belum tahu. Nah, bagaimana zakat mal dan sebagainya lah di situ. Itu akan jenengan akan dipahamkan oleh syaratnya apa jenengan lakukan. Ini janji Allah untuk kita nih. Jadi kalau jenengan fokus terhadap sholat sunnah misalnya, maka Allah akan berikan pintu-pintu sholat-sholat yang lain supaya jangan dimudahkan. Ini poin buat kita. Makanya jangan heran kalau ada orang kok males banget, pisan we ora terus kepiye gitu. Makanya kalau jenengan di dunia usaha kan ada istilah memulai itu 50% langkah. Ya enggak? Nek urung mulai itu yo isi adoh banget, tapi begitu mulai rasa-rasanya wis berjalan separuh jalan. Dan itu benar ya. Itu benar ya. Kemudian hadis terkait dengan tiang agama ya, pokok segala urusan ya, Roksul amri al-Islam. Pokok semua urusan itu adalah Islam. Kemudian wa amuduhu as-salat. Adapun tiangnya adalah salat. Jadi seperti itu. Rasulullah menyebutkan memang sholat itu tiang agama. Tiang itu pokok sebuah bangunan. Nggak ada tiang, hancur. Bisa berapa? 53. Jadi maka kita fokus gitu, terhadap persoalan sholat. Kemudian kita juga sudah bacakan kemarin tentang bahwa inilah amalan yang pertama dihisab. Selalu saja ini mungkin jangan sudah lama ngaji mungkin nggak terasa dengan hadis ini, tapi selalu saja kalau saya menyampaikan di orang-orang yang baru-baru ngaji, orang yang baru-baru dapat hidayah, orang pensiunan, mantan pejabat, nembe ngaji, itu paling tersentuh untuk sholat, belajar sholat itu hadis ini. Jebul ngono toh, itu kalimatnya hampir selalu. Kenapa? Kata Rasulullah, awala ma yuhassabu, yang awal-awal, yang pertama-tama dihisab bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salat. Sesungguhnya amal yang kali pertama dihisab sebelum yang lain-lain, sebelum amal yang lain, itu sholatnya dulu. Ini bagi orang-orang yang pertama ngaji, langsung ngeper, langsung ingin belajar sholat, dijamin itu. Saya udah berulang kali. Mungkin bagi jenengan yang sudah lama, mungkin biasa saja emang ya sholat begitu dihisab pertama. Tapi yang belum biasa ngaji, subhanallah. Oh yo, ternyata sholat yo yang pertama dihisab itu. Jadi dia merasa apa yang dilakukan di masa lalu itu bisa jadi nggak berguna kalau sholat saya nggak benar begitu. Setidaknya di beberapa tempat saya menyampaikan, khususnya orang-orang yang yaitu tadi, ya orang-orang mantan-mantan pejabat gitu. Itu kan dulu mereka nggak fokus. Iya Pak, semalam ya. Mau jembatan dia kadang orang munggah. Iya Pak, semalam ya. Kadang-kadang begitu orang, kadang-kadang dengan kedudukan dunia itu sholat itu dianggap enteng banget. Alah sholat ya apa gitu. Semakin eselonnya tinggi, semakin rendah kualitas sholatnya.
Itu terbukti itu, ya, terbukti. Ini kalimat yang saya ucapkan tadi itu beberapa kalimat yang dari mantan pejabat. Subhanallah, Ustaz, saya tak belajar sholat, ternyata pertama bisa betul ini. Kayak gitu. Coba bayangkan, saya saja nggak kepikir sebelumnya bakal ada kalimat seperti itu. Tapi itu berulang kali saya terima. Jadi awwala ma yuhassabu bihil abdi yaumal qiyamah min amalihi as-sholat. Dikatakan fa'in soluhat, jikalau fa'in solahat, jikalau bagus sholatnya, solahalahu sairu amalihi. Ini satu riwayat. Jikalau baik sholatnya, maka ditulis baik sairu amalihi, amal-amal yang lainnya. Ini yang dikatakan bahwa nek apik sholat, maka kabeh dadi apik. Kemudian fa'in fasadat, jikalau buruk sholatnya, fasada sairu amalihi, jikalau buruk sholatnya, maka buruk seluruh amal yang lain. Coba jangan secara psikologi kayak gini nih, rasa nggak sih langsung delik-delik awake dhewe terkait dengan sholat kita loh, itu ya Allah, jebul nih aku sholat elek yo bahaya tenan. Walaupun ini tentu saja butuh syarah yang panjang. Kenapa menjadi seperti ini? Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada implementasi bahwa buah orang sholat itu ya dadi wong apik tenan maksudnya. Tapi setidaknya teks hadisnya kan begini. Berarti minimal kita memperbaiki sholat itu harus tenanan maksudnya itu. Supaya kemudian berefek kepada yang lain, sehingga kita tuh dipantaskan oleh Allah untuk benar-benar mendapatkan kebaikan secara sempurna. Karena sholat kita memang berusaha untuk sesempurna mungkin. Saddidu. Kemudian ingat-ingat bahwa sholat itu adalah wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal. Ya kan? Kerjakan sholat, as-sholat wa ma malakat aimanukum, dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap hamba saya yang kalian miliki. Ini perintah wasiat Nabi Muhammad SAW terakhir. Ya, jadi wasiatnya untuk jaga sholat. Makanya kalau hari ini ada aliran yang Mas Dendi dulu pernah cerita ke saya bahwa yang sufi ya, yang kemudian tiba-tiba menjadi syariat, hakikat dan sebagainya, kemudian tadi tidak sholat, meninggalkan syariat, ini gimana? Nabi Muhammad SAW manusia terbaik saja memerintahkan sholat, bahkan wasiat terakhirnya tentang sholat, sampai meninggal tetap sholat. Dengan tamu menjelang meninggal Rasulullah pingsan 3 kali karena ingin menegakkan sholat. Lah kok zaman saiki ono wong jarane nek isi sholat ki berarti iki kacangan, masa iji syariat gitu. Jadi kalau kemudian petingginya mengatakan musuh paling besar Pancasila agama, ya patut muridnya tadi kaya ngono kuwi. Subhanallah. Subhanallah. Gimana? Kayak gini, kalimat-kalimat kayak gini. Rasulullah menjaga sholatnya sampai meninggal, kok bisa-bisanya zaman sekarang ada kalimat nek si sholat itu baca si syariat. Dan itu lek saya pernah mengalami seperti itu. Lek saya pernah mengalami seperti itu karena dia ikut torekoh yang seperti itu, sehingga dia mengatakan aku sholatnya yo beda karo kowe. Subhanallah. Udah tua, untung-untungnya rujuk terakhir alhamdulillah. Udah meninggal barusan 3 bulan yang lalu meninggal, alhamdulillah udah rujuk, sudah kembali melaksanakan syariat. Sebelumnya cukup lama. Dikirane oke tenan, ning sholatnya uga. Itu subhanallah. Ya, jadi kita sedang pelajari sekali lagi fikih sholat sunnah mak ini, dan ada pengantarnya, masih belum selesai pengantarnya. Saya ingin syariat sholat sunnah ini bisa kita tegakkan, maka pondasinya harus kuat betul. Sebenarnya kita belajar muqaddimah itu seperti belajar tauhid ketika kita belajar agama Islam. Jadi kerangka fikir kita udah betul dulu, sehingga memang jenengan nanti hari-hari isinya banyak sholat. Mas Rawan, walaupun jenengan muter-muter masang CCTV mas, bentar-bentar sholat mas, nanti kalau udah paham insya Allah. Dan itu akan sangat memberikan kenikmatan insya Allah. Nah, itu yang saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan beberapa hadis ini bisa menjadi bahan renungan buat kita, sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan insya Allah dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.